Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sitaba akan menjelaskan prototipe kami yang berjudul Sistem Informasi Taman Budaya. Kelompok ini terdiri dari Reva Fadila Fasa dengan NIM F1D022155. Selanjutnya lalu Bisma Kurniawan Haris dengan NIM F1D022055. Dan saya sendiri Rizal Dwi Kurniawan dengan NIM F1D022091. Selanjutnya Muhammad Aisar Asazili dengan NIM F1D022070. Dan yang terakhir Yusril Ibtida Ramdhani dengan NIM F1D022102. Di sini kami akan membahas latar belakang, kesimpulan dan tujuan, dan yang terakhir rancangan interface. Latar belakang. Upaya pemerintah dalam menjaga budaya lokal agar tetap terjaga gencar dilakukan, mulai dari mengadakan acara pementasan, pameran budaya, hingga dalam bentuk pembangunan seperti dibangunnya museum dan taman budaya. Taman budaya di NTB dibangun untuk menjadi rumah bagi para seniman lokal dan mengembangkan seni budaya serta literasi yang tak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Sayangnya, kebudayaan di Nusa Tenggara Barat mulai terkikis oleh budaya luar yang masuk begitu cepat. Masuknya budaya luar ke NTB didukung dengan cepatnya penyebaran informasi melalui jaringan internet. Berdasarkan latar belakang yang diberikan, oleh sebab itu diperlukannya sebuah inovasi dengan memanfaatkan kecepatan perkembangan dan penyebaran informasi internet yang dapat membantu menjaga dan melestarikan budaya di Nusa Tenggara Barat, sehingga kekayaan budaya di Nusa Tenggara Barat tidak hilang. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet, Sitaba dapat menjadi solusi dari masalah pudarnya budaya di NTB. Sitaba merupakan sistem informasi yang berkhusus pada wisata Taman Budaya Nusa Tenggara Barat yang digunakan untuk lebih menyebarluaskan informasi terkait Taman Budaya NTB agar dapat menyebarkan dan membangkitkan semangat generasi muda dalam melestarikan dan mencintai budaya lokal. Sistem ini bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi terkait setiap kegiatan yang diselenggarakan di Taman Budaya. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan penyebaran informasi menjadi lebih luas dan efisien serta mempermudah proses penyewaan gedung dan strukturisasinya proses pembelian tiket sehingga menjadi mudah. Tujuan utama sistem informasi Taman Budaya adalah memfasilitasi dan meningkatkan upaya pelestarian dan minat masyarakat NTB terhadap wisata budaya dan kesenian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai rancangan user interface dari sistem informasi yang kami rancang. Oke, jadi sekarang menampilkan tampilan awal atau landing page dari sistem informasi yang kami buat. Pada tampilan awal ini merupakan tampilan yang muncul ketika user masuk ke sistem informasi yang kami buat. Pada interface sistem informasi yang kami buat, di bagian figure menampilkan 4 fitur utama dalam sistem informasi kami, yaitu beranda, profil, layanan, dan event. Di bawahnya terdapat sebuah tombol yang nantinya akan menuju ke profil dari Taman Budaya. Lalu berikutnya ada highlight di bulan ini. Pada bagian ini akan menampilkan highlight atau event apa saja yang telah terjadi di Taman Budaya dalam periode bulan tertentu. Untuk menyaksikannya, kita tinggal mengklik salah satu event yang ada, lalu nantinya akan langsung diarahkan ke YouTube untuk menonton acara yang telah dilakukan di Taman Budaya. Lalu berikutnya adalah berita dan kegiatan ini akan menampilkan berita dan kegiatan yang dilakukan di Taman Budaya dalam periode tertentu. Untuk melihat lebih lengkapnya mengenai berita dan kegiatan, kita bisa mengklik read more, lalu akan diarahkan menuju berita atau kegiatan yang ada. Kembali lagi. Untuk di bawahnya terdapat kalender, di mana maksud kalender ini adalah kalender event yang ada di Taman Budaya, di mana warna-warna yang terdapat pada kalender itu melambangkan kategori event yang ada di Taman Budaya. Berikutnya adalah profile. Untuk di profile sendiri menampilkan profil mengenai Taman Budaya, lalu menampilkan struktur organisasi dan kalender kegiatan di Taman Budaya, dan juga menampilkan lokasi dari Taman Budaya. Untuk lokasinya, ketika kita
mengetik kunjungi kami, akan langsung diarahkan ke Google Maps untuk lebih detailnya di mana lokasi dari Taman Budaya berada. Berikutnya adalah fitur layanan, di mana pada fitur layanan ini terdapat fitur untuk menyewa gedung, di mana di dalam Taman Budaya terdapat 2 gedung yang biasa untuk melakukan acara, yaitu gedung tertutup dan juga gedung tapal kuda. Semisal kita ingin menyewa salah satu gedung, maka kita mengklik sewa, lalu akan muncul tampilan mengenai lebih detail dari gedung yang akan kita pilih. Kita bisa memilih berapa lama kita akan menyewa gedung, lalu dapat melihat fasilitas apa yang saja yang ada pada gedung dan harganya. Lalu jika kita sudah pasti, kita akan mengklik sewa sekarang. Namun karena tadi pengguna belum login atau belum sign up, maka diminta untuk login terlebih dahulu baru bisa melakukan untuk penyewaan gedung. Lalu berikutnya adalah fitur event, di mana pada fitur event ini akan menampilkan event apa saja yang akan ada di Taman Budaya dan bisa kita beli untuk tiketnya. Semisal kita ingin membeli suatu tiket dari acara, tinggal klik pesan, lalu akan menampilkan detail dari acara yang akan diselenggarakan. Kita bisa memilih kuantitas kuantitas tiket yang akan kita beli. Lalu jika sudah pasti, maka kita klik beli sekarang. Sama seperti penyewaan gedung, untuk melakukan pembelian tiket kita harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengakses fitur lebih lanjut, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Login atau sign up. Terus pengguna akan diarahkan untuk mengisi akun, mengisi nama atau username, email, dan password. Lalu pengguna akan membuat akun itu sendiri. Setelah membuat akun, pengguna akan diarahkan menuju ke laman login yang akan mengisi username dan password. Setelah pengguna login ke dalam akun, pengguna dapat mengakses fitur-fitur lebih lanjut seperti dalam layanan. Di dalam layanan, pengguna dapat menyewa gedung, memilih metode pembayaran, dan melakukan transaksi di dalamnya. Setelah melakukan transaksi, maka pengguna akan mendapatkan feedback berupa QR code dan nota pembayaran. Lalu pengguna juga dapat mengakses fitur event, di mana pengguna dapat memesan event-event yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Sebagai contoh, pengguna dapat membeli dan menentukan kuantitas tiket yang akan dibeli, memilih metode pembayaran, lalu membayar tiket yang sudah dibeli. Lalu setelah membayar, pengguna akan mendapatkan feedback berupa tiket teater dengan kode khusus di dalamnya dan info-info mengenai tiket tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk tampilan dari admin dan juga dinasnya. Pertama di sini, seorang admin atau dinas terlebih dahulu harus melakukan login. Jadi, pertama-tama admin atau dinas akan memasukkan akunnya. Misalnya di sini kita mulai dari admin, setelah itu dia login, akan muncul halaman dashboard dari admin. Jadi di sini ada halaman untuk sapaan dari sistem, di mana jika dia seorang admin, maka dia akan menampilkan pesan "Hai admin". Di halaman dashboard akan muncul 3 buah item di sini berupa jumlah gedung, total event, dan juga riwayat transaksi. Di dalam tombol gedung, kita akan bisa melihat
apa saja gedung yang ada di Taman Budaya. Seperti yang terdapat pada prototipe kami di sini, seorang admin bisa melakukan edit terkait detail dari gedung yang ingin dipilih atau yang ingin diedit. Kemudian pada bagian event, seorang admin juga bisa melakukan edit terkait event yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian seorang admin juga bisa mengecek atau melihat apa saja transaksi yang sudah dilakukan melalui sistem informasi Taman Budaya ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk dinas. Pertama, dinas juga sama seperti admin, dia harus memasukkan akunnya, kemudian melakukan login. Sama seperti admin, dia juga bisa menampilkan tiga item ini, yaitu jumlah gedung, total event, dan riwayat transaksi. Namun bedanya dengan admin, di sini dinas, dia bisa melakukan arsip, yang dimana data-data pada event yang sudah berlalu atau data-data pada gedung yang disewa akan disimpan oleh dinas sebagai laporan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sini juga ada event, dia juga bisa mengarsip data-data terkait event yang sudah berlangsung. Kemudian dia juga bisa melihat transaksi yang berjalan di sistem informasi Taman Budaya. Mungkin cukup sekian untuk perancangan interface dari kami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Rizal. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan prototipe. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan prototipe ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.